Siti Hanifah dari Prodi BKPI semester 4 INAIFAT Kencong. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi dakwah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Rudi Masrukin sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi dakwah. Hakikat, prinsip, dan dasar-dasar dakwah dalam kaitan psikologis, kita harus memahami terlebih dahulu definisi psikologis dan dakwah. Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan mental dan jiwa seseorang. Dakwah adalah ajakan atau kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat. Hakikat dakwah berdasarkan Al-Quran sebagai kitab dakwah antara lain dapat dijumpai dalam surah An-Nahl ayat 125. Berdasarkan isyarat ayat tersebut, maka hakikat dakwah dapat dirumuskan sebagai suatu kewajiban mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah yang ahsan atau baik. Adapun respon manusia terhadap ajakan kepada Tuhan tersebut bisa positif. Dalam hal tersebut tergantung kepada dai dalam memilih metode dakwah dan pendekatan dakwah, bagaimana ia menempatkan diri agar bisa diterima oleh mad'unya. Kaitannya dengan psikologi tentu ada, yakni jika psikologi dikatakan ilmu mengenai jiwa dan kepribadian seseorang, maka psikologi sangat penting dalam proses dakwah karena sama-sama memiliki objek yang sama, yakni manusia. Psikologi dapat membantu dai mengenal mad'unya secara objektif. Dengan hal tersebut, psikologi dapat membantu dalam proses dakwah untuk membuat keputusan, metode, media, cara, dan pendekatan apa yang akan digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada mad'unya agar dakwah dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, prinsip dakwah juga sudah disebutkan dalam ayat 125 surat An-Nahl dan surat Ali Imran ayat 110. Menurut Nahdlatul Ulama, dakwah adalah kewajiban dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah dilakukan dengan pola bil hikmah, bijaksana, bil mau'idhati hasanah, nasihat yang baik, dan bil mujadalah billahi ahsan, perdebatan yang profesional. Prinsip dakwah dengan psikologi memiliki kesamaan, yakni melakukan bimbingan dengan cara yang baik dan bijaksana untuk mencapai hidup yang baik dalam agama, sosial, maupun pribadinya sendiri. Salah satu prinsip dakwah adalah tidak ada keterpaksaan dalam proses dakwah. Dakwah yang jelas ditulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Sama halnya layanan di dalam psikologis seperti konseling, bimbingan yang memiliki asas kesukarelaan antara prinsip psikologi dan prinsip dakwah. Keduanya memiliki persamaan dan dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dakwah menurut Wardi Bahtiar dalam bukunya dikemukakan bahwa pada dasarnya berdakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah pada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan anjuran Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam tentang keharusan untuk berdakwah, maka dakwah juga diwajibkan kepada seluruh. Psikologi dan dakwah memiliki kesamaan dan dapat dipadukan. Kita dapat memasukkan unsur dakwah agama Islam dalam proses bimbingan konseling karena tidak hanya kualitas karir dan pribadi sosial saja yang perlu ditingkatkan, namun kualitas keagamaan juga sangat penting pula untuk ditingkatkan. Kita juga dapat menempatkan psikologi pada dakwah sebagai alat bantu tercapainya tujuan dalam dakwah seperti yang dijelaskan dalam hakikat dakwah. Baiki diri dan jangan takut untuk menebar kebaikan. Sesungguhnya dakwah itu tidak berbatas pada ceramah dan acara pengajian saja. Jadilah pendengar yang baik, jangan melihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.